Nah, karena topik ini sebenarnya topik yang sering kita bicarakan di beberapa pelatihan kreativitas. Nah, ini kita akan bicara tentang teknik bagaimana menajamkan pikiran. Ini menajamkan pikiran adalah bagaimana membuat pikiran kita lebih basah, sederhananya lebih menyala, lebih mudah diaktifkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ada bagian dalam otak kita yang disebut dengan korteks. Korteks inilah bagian dari pikiran kita yang sering memberikan ide atau jalan bagaimana menemukan sebuah solusi terhadap tantangan yang diberikan. Hanya bagian ini seperti halnya otot gitu, kalau dilatih maka dia akan mudah dijalankan. Kalau dilatih dia akan mudah digunakan. Kalau dilatih dia akan mudah memberikan ide atau akal-akal pada diri kita. Nah, sering sekali kita nggak pernah melatih ini karena kita menganggap bahwa ini udah otomatis ada. Yang dilupakan sebenarnya bagian inilah bagian yang membuat kita hidup dalam pengertian membuat kita punya ide untuk menemukan solusi di setiap tantangan kita. Oke, kita akan mulai bagi screen aja biar kita nanti banyak ke diskusi kan jadi masalah sebenarnya. Saya mau mulai materi ini dengan oke. Baik. Oh, pakai. Oke. Ini dia mulai kuliah. Oke, kita akan oke. Jadi diskusi hari ini tentang bagaimana menajamkan pikiran dan ini penting bagi kehidupan kita karena inilah yang memberikan tadi saya sudah memberikan solusi hidup. Sebagaimana otot, kita sepertinya harus melatih pikiran dan hari ini kita akan belajar 10 hal 10 hal untuk melatih bagaimana pikiran kita bekerja mengaktifkan. Nah, sebelum mulai saya ingin jelaskan dulu tentang kami, Soka. Mungkin bagi yang belum tahu, Soka punya divisi namanya Rumah Berdaya Yoka. Fungsi dari Rumah Berdaya Yoka adalah salah satu divisi untuk funding atau menggalang dana. Dan cara kami menggalang dana dari dulu selalu sama, yaitu tidak suka minta, tapi sering bertukar. Namanya kita jual beli barokah. Jadi kita memberikan ilmu, kemudian mendapatkan fee atau donasi dan masih gunakan kegiatan manusia. Nah, Bapak Ibu kami punya program namanya rantai ilmu dan sedekah atau rantai ilmu. Jadi kami sedang menggalakkan ide hidup kreatif dan kita ingin mengejar agar kita punya 5 juta anggota masyarakat muslim yang kreatif, yang punya ide, selalu punya jalan dalam hidup ini, apapun yang mau dikejar gitu. Karena kami sudah bosan juga dengan kondisi di mana kita selaku umat mayoritas punya peran yang minim terhadap pengelolaan aset negara, dan kami sudah bosan itu. Dan bosan itu bukan berarti kami harus menjadi leader orang dan segalanya. Kami ingin kerjakan be kreatif, karena dengan kreativitas kita bisa membuat perubahan. Dan bagaimana cara belajar kami, cara belajar kita, yang mau gabung nanti, yang belum gabung silahkan gabung, itu nomor WA-nya di situ.
kita akan melakukan proses duplikasi kecerdasan, di mana kami akan kumpulkan orang, nanti tiap orang di anggota itu menyebarkan ilmu ini pada 2 orang. Jadi 2, 4, 8, 16, sehingga kita bisa, kalau 22 kali viral, kita bisa sampai angka 8 juta orang. 8 juta orang yang gabung bersama kita dan sama-sama belajar ilmu tentang kreativitas, ilmu kecerdasan. Dengan cara itu, kita bisa membuat perubahan, membawa kembali kejayaan Andalusia ke kita. Karena di zaman Andalusia, kita adalah waktu itu kumpulan orang kreatif, kumpulan orang penuh ide, kumpulan orang-orang yang kasarnya kalau ada tantangan tuh nggak pernah ada matinya gitu. Selalu ada ide dan kita ingin punya seperti itu. Tentu nanti para anggota ini akan ngumpulin dana untuk sedekah, ya silahkan mau 10.000 tiap bulan atau berapapun terserah. Dananya akan digunakan untuk operasional sekaligus membangun gedung sekretariat kami yang di bawah itu menjadi gedung 3 lantai. Di bawah nanti akan jadi gudang suplai makanan buat duafa. Lantai 2 itu untuk pembinaan tunanetra, kemandirian, dan lantai 3 buat kita, buat umat, buat ekonomi perbaharui, ekonomi umat gitu. Apapun kita lakukan perubahan. Karena kumpulan uang kecil dari orang yang banyak adalah kekuatan. Dan hari ini kita berada di kondisi yang menyedihkan, gitu. Karena hanya 1% orang yang menguasai 50% uang beredar, dan 5% orang menguasai 90% uang beredar, artinya kita semua hanya memperebutkan 10% uang beredar. Mengapa ini terjadi? Karena kreativitas kita lemah. Karena kita terjebak di pola pikir bahwa kita ini nggak bisa ngapa-ngapain. Disitulah kita akan bangun rubah kondisi dengan pikiran, dengan otak dan jantung kita, dengan otak dan kalbu kita. Hari ini adalah hari perdana kita berdiskusi. Kita akan belajar bagaimana menajamkan pikiran. Materi berikutnya, kita akan belajar bagaimana berkreasi, bagaimana menggunakan data yang kita punya untuk membuat perubahan. Dan itu harus kita lakukan. Dan itu misi kami. Jadi misi kami dari hari ini sampai ke depan adalah menggalakkan hidup budaya kreatif. Makanya kami punya gerakan budaya hidup kreatif Muslim. Jadi Muslim harusnya tidak pernah ngeluh, tapi memikirkan cara agar kita mendapatkan hasil, ide, untuk bisa menghadapi tantangan apapun. Dan itu yang mau kita galakkan ke orang-orang. Dan insya Allah dari dana kecil, dari kumpulan dana yang kecil, kita bangun gedung, dari gedung maupun nanti kita buat koperasi dengan 5 juta orang, dan ujungnya kita akan buat perusahaan yang berkelas setara dengan unicorn. Unicorn itu perusahaan startup dengan asetnya sekitar 1 miliar US dollar atau 14 triliun kalau sekarang. Insya Allah bisa tercapai kalau kita semua yakin bahwa hidup kita bisa membuat perubahan dan kita mau berbagi ilmu dari 1 ke 2, dari 2 ke 4 dan seterusnya. Ini misi kita dan hari ini kita akan mulai pembelajaran. Yuk kita diskusi sekarang. Gimana caranya cerdas? Dan kita tahu orang yang paling cerdas di antara sahabat adalah Ali bin Abi Thalib. Dan hari ini kita akan belajar tentang 5 hal ini. Kita akan memodel para sahabat kita tuh cerdas-cerdasnya sahabat Rasulullah. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Abdullah bin Auf, ada Khalid bin Walid, dan ketiganya adalah orang, menurut saya orang yang tercerdas di ruang masing-masing. Ali bin Abi Thalib di kehidupan, Abdullah bin Auf di perdagangan, Khalid bin Walid di peperangan. Dan ini menarik betul-betul. Oke, ini kita diskusi sekarang. Gimana caranya cerdas? Karena inilah materi kita hari ini. Ada 10 latihan yang harus kita latih. Langkah 5 latihan dan latihan tentang menggunakan pikiran. 5 latihan berikutnya bagaimana melakukan pijat jari agar pikiran kita bekerja dengan efektif. Jadi 5 kedua adalah ilmu dari Jepang. 5 pertama adalah kita ngikutin beberapa para orang-orang hebat. Oke, langkah pertama sebelum Bapak Ibu memulai kehidupan, siapkan ya nanti kalau di kehidupan 1 nota atau 1 catatan gitu untuk melatih kecerdasan kita sehari-hari. Oke, yuk kita mulai sekarang. Latihan pertama adalah latihan kekayaan kata. Jadi di latihan ini Bapak Ibu diminta untuk 2 hal. Definisikan tentang apapun, kemudian
sebutkan perbedaan. Jadi ini ngikutin Ali bin Abi Thalib ya. Suatu saat dia pernah ditanya apa bedanya ilmu dengan harta. Dan Ali bin Abi Thalib ditanya 10 kali, dia akan menjawab 10 kali dengan cara yang berbeda perbedaan ilmu dengan harta. Ada bilang ilmu menjaga kita, kita menjaga harta. Ilmu didekati ilmu sering menjauhkan orang sering menjauhkan dia, tapi harta sering mendekati orang. Seperti itulah banyak itu. Jadi nanti untuk keseharian, langkah pertama Bapak Ibu adalah lihatin sesuatu. Kemudian tuliskan apa bedanya, misalnya Bapak Ibu lihat di perjalanan, lihat motor, lihat mobil. Apa bedanya motor dengan mobil? Lakukan itu dengan 10 kali atau sebanyak yang bisa kita lakukan. Apa bedanya motor dengan mobil? Motor roda 2, mobil roda 4. Terus apa lagi? Motor nggak punya tudung, mobil punya tudung. Terus kalau bisa sampai 10 luar biasa. Lakukan itu. Langkah kedua, buat definisi. Mendefinisikan sesuatu ada kecerdasan Bapak Ibu. Misalnya gini, apa itu mandi? Bisakah kita mendefinisikan mandi itu apa? Anak-anak kecil di luar gitu, dari kecil sudah dibiasakan untuk mendefinisikan apa itu mandi. Tanpa harus menggunakan kata mandi. Jadi misalnya apa itu mandi? Ada yang tahu nggak apa itu mandi? Dengan secara definisi. Tanpa menggunakan kata mandi. Kata mandinya nggak boleh dipakai. Jadi apa itu mandi? Membersihkan tubuh. Diri. Kenapa Bu? Dia membersihkan diri. Membersihkan diri dari ujung rambut sampai air. Dengan air. Good. Sabun. Ini jadi lomba Bu di luar. Anak-anak umur 4 kelas 4 itu lomba. Dan sekarang ngasih tantangan gitu. Misalnya apa itu bekerja? Nah, itu menarik. Apa itu kalian lihat orang tua kalian bekerja kan tiap hari? Apa itu bekerja? Boleh coba definisikan apa itu bekerja? Bekerja adalah titik. Apa itu? Hah? Kerja. Apa itu bekerja? Bekerja dalam konteks melakukan kegiatan. Lakukan kegiatan dalam konteks orang tua yang menghasilkan ya sesuatu. Atau uang atau apa gitu kan. Ya, misalnya barang atau uang atau jasa gitu. Jadi di sana lomba Bu. Satu harus buat pertanyaan pada temennya dan itu jadi lomba. Dan itu kenapa berhasil? Karena kita mengembangkan wawasan. Kata kita harus lengkap gitu. Karena kalau orang kata apa itu bermain, definisikan apa itu bermain. Suatu kesenangan gitu. Satu kesenangan yang kita lakukan baik bersama orang lain maupun sendiri. Nah, tantangan melakukan ini adalah tidak boleh menggunakan kata bermainnya. Jadi, definisikan bermain. Bermain adalah suatu kesenangan yang kita lakukan baik diri sendiri maupun orang lain. Dan itu menarik karena apa? Semakin usianya semakin tinggi itu semakin susah jawab. Ini adalah satu cara. Jadi nanti kalau ibu nanti di luar gitu ya, akan kita lihat dia di jalan. Misalnya buat pertanyaan. Iseng deh kalau kita nunggu apa debat ya 2 ya pertanyaan. Apa bedanya A dengan B? Yang kedua, apa itu titik-titik? Itu sambil duduk kutak-katik aja gitu. Alhamdulillah bermikir. Karena nanti dari sini kita ketemu ide-ide baru. Itu adalah cara. Dan yang sering melakukan ini sebenarnya Cak Lontong. Cak Lontong itu dia punya namanya kecerdasan verbal yang luar biasa. Karena kerjaan dia adalah latihan. Karena itu sebenarnya yang bisa mendefinisikan sesuatu itu orang-orang cerdas. Coba definisikan beda saja. Jawabannya sekarang di luar kita ya, di luar iya, gitu. Di luar yang umum.
Bayangkan sekarang anak kecil umur-umur kelas 4 SD ya, mungkin umur itu di sana sudah dilatih gitu. Karena dia diminta untuk mendefinisikan. Jadi kadang-kadang ketika dia dialog dengan teman, oke, daripada kalian ribut, coba definisikan apa mau, definisikan apa mau. Nah, di sini jarang dilatih, jujur aja. Coba tanyakan umur anak-anak 4 SD mungkin 9 tahun ya. Ada 9 atau 9, 10 lah. Gitu. 9 tahun. Bisa nggak? Agak susah dia melakukan itu. Karena nggak dilatih sebenarnya. Iya, mana anak banyak. Karena Di sana jawabannya berdasarkan buku, malah berdasarkan berdasarkan buku. buku, ya kan gitu. Kan dia susah gitu. Dia melihat ini di sana dari kecil dilatih dan luar biasa sebenarnya. Yang kedua, menantang asumsi. Ini menantang asumsi itu sebenarnya sebuah jadi ada kasus gini sebenarnya. Ada kasus Ali bin Abi Thalib suatu saat dipanggil Umar, kan? Umar memanggil Ali bin Abi Thalib karena ada sahabat Ansor yang difitnah oleh seorang wanita yang sebenarnya wanitanya suka sama si pria A-nya, terus ngajak zina si wanitanya, si A-nya nggak mau, kemudian difitnahnya apa, dengan ngambil putih telur ditaruh di bajunya dan beberapa roknya gitu, dianggap saya diperkosa oleh dia. Umar hampir saja menghukum pemuda ini sampai tapi kemudian dia berhenti dan panggil Ali bin Abi Thalib. Dipanggil Ali, kemudian tanya suruh buktikan. Nah, kasusnya begini Ali, gimana menurut kamu? Ali kemudian duduk sebentar, perhatikan. Nah, dia menantang asumsi. Oke, anggaplah asumsi wanita ini benar. Itu adalah sebuah sperma, maksudnya kan gitu. Tapi dia mencoba menggunakan hal lain. Kalau tidak benar, pembuktiannya apa? Maka Ali mengambil air panas, disiramkan ke baju yang putih. Ternyata ketika dicium lengket dan itu bau telur. Sebenarnya itu telur ya. Gitu. Nah, kita juga harus coba menantang asumsi sehari-hari. Misalnya gini, makan itu, kalau kita makan ke restoran atau ke kantin atau ke warung, asumsinya adalah datang, kemudian pesan makanan, selesai makan, bayar. Apa iya sih asumsinya itu? Bisa nggak ada asumsi lain nggak gitu? Misal apa? Gitu. Asumsi lain adalah, bisa nggak sih bayar dulu, baru makan? Gitu. Jadi kita balik asumsi. Bisa nggak? Dan ternyata bisa gitu kan gitu. Karena ada orang gitu. Jadi tantanglah asumsi. Asumsi apapun bahwa kita apa asumsi kita, misalnya kita ke sekolah harus pakai kendaraan, apa iya sih harus begitu terus? Dan ternyata sekarang kan ada sekolah nggak perlu kendaraan, itu online kan gitu. Jadi dunia itu sekarang itu tantanglah asumsi, jangan sampai kita terjebak pada asumsi yang sudah dianggap biasa oleh orang-orang. Coba tantang asumsi, misalnya apa tadi sekolah, terus kemudian apa misalnya pesan barang, gitu kan? Pesan barang kan karena ojek gojek itu salah satu hasil dari menantang asumsi. Dulu orang kalau ke Gojek dia harus ke tempat ojek, kalau mau naik ojek ya gitu, pesan, kemudian tawar menawar, kemudian berangkat. Bisa nggak semua itu dihilangkan? Nggak perlu tawar menawar, nggak perlu, tapi yang ada adalah Gojek. Jadi salah satu langkahnya dalam perjalanan hidup, kita ngelihat A, ngelihat B, kita tantang nih. Lihat prosesnya, kemudian bisa nggak prosesnya kita tantang ulang agar tidak seperti itu. Dan itu kita lakukan. Jadi ngelihat apa? Ini asumsinya apa nih? Ini langkahnya harus begini, harus begini, harus begini. Bisa nggak kita rubah asumsi itu? Dan ini tentang menantang asumsi. Jadi dengan cara ini sebenarnya kita terbiasa. Misalnya begini ya, saya sering sekali membuat, kalau di latihan kreativitas tuh, saya sering sekali meminta misalnya para peserta, tolong tuliskan 50 hal apa yang bisa dilakukan dengan jarum. Kalau 1 sampai 10 nggak akan saya tanya, karena yang 1 sampai 10 biasanya mainstream tuh, standar. Jarum buat bikin jilbab, segala. Biasanya begitu saya tanya, yang nomor 49 apa? Yang, karena dari situ mulai nyeleneh.
mulai dari sebelah kan jarum bisa buat kunci lah, buat apalah gitu. Itu yang perlu kita lakukan. Kita keluar dari batasan-batasan imajiner agar kita bisa terbiasa menantang asumsi. Karena dalam hidup ini kebanyakan kita tidak bisa temukan jawaban karena kita terkunci oleh asumsi lama. Nah, ada kalanya hidup itu kita perlu menantang asumsi kita, sehingga kita bisa keluar dari semua itu. Jadi tadi yang pertama adalah jadi sesi pertama adalah kayan kata, yang kedua menantang asumsi. Yang berikutnya adalah memperluas kesempatan. Jadi caranya begini. Dulu waktu orang lagi nyari emas, ini pertama kali ditemunya blue jean. Jeans itu ditemukan pertama kali orang tuh lagi zaman-zaman Amerika dulu, orang sibuk nyari emas. Kemudian nyari emas satu tempat, gitu. Kadang-kadang orang berbondong-bondong kan tempat ada emas, orang berbondong-bondong. Pertanyaannya adalah, ada orang yang pintar. Dia lihat orang nyari emas berbondong-bondong ke satu tempat. Dia nggak datang ke tempat itu tapi nggak jual emas. Karena menurut dia terlalu banyak orang main di situ. Dia nggak mau terlibat di situ. Tapi yang dia lihat apa? Maka dia tanyakan kesempatan apa yang bisa dapatkan. Ada orang banyak ke satu tempat mencari emas. Orang banyak mencari emas. Dia duduk, kesempatan apa yang bisa dapetin? Apa yang didapetin? Dia buat celana yang tebal agar ketika dia masuk ke dalam tanah, orang-orang itu nggak rusak bajunya gitu. Dan laku banget. Disitulah mulai pertama kali ditemukan jeans. Jeans itu ditemukan karena banyak orang ingin masuk ke satu tempat, takut bajunya rusak. Maka yang dilakukan apa? Kita tanyakan kepada diri, ada ini sama ini, kesempatan apa yang saya dapetin ya? Disitulah ide muncul. Saat pasar unta sudah sedemikian penuh, gitu, Abdurrahman bin Auf ngelihat kalau saya ikut jualan unta tambah ramai, gitu. Maka dia lihat kesempatan apa yang saya belikan. Kemudian dia lihat, oh ternyata di sana orang beli unta kadang-kadang dipisahkan sama harga talinya. Jadi unta dan talinya terjual lepas. Maka Abdurrahman bin Auf jual unta enggak itu, tidak ngambil untung. Misalnya beli unta 1.000, dia jual 1.000. Tapi yang dia jual talinya. Talinya bagus-bagus. Jadi sebenarnya dia jualan tali unta, bukan jualan unta. Yang menarik itu menjadi laku karena mereka punya tali unta yang lebih bagus dan cantik-cantik. Sementara banyak orang ngerubah. Disitulah Abdurrahman bin Auf katakan, ini oke, dari sini kesempatan apa yang bisa saya lakukan. So, itu yang kita lakukan. Jadi kalau kita nanti perjalanan dalam hidup, kita lihat. Ada orang rame-rame beli, anggapnya beli apa? Beli masker. Kesempatan apa yang saya dapetin tentang masker? Jadi orang rame-rame kesempatan masker. Kira-kira kesempatan apa? Tulis, ditulis buku kita. Namanya buku ide. Nah, buku ide itu kita tulis. Ini latihan. Ya. Jadi latihan pertama tadi apa? Mendefinisikan, mencari, memperkaya kata kita. Latihan kedua adalah menantang asumsi. Latihan ketiga adalah memperluas kesempatan kita. Sekarang masuk ke latihan keempat. Ada 4, kita baru 4 latihan. Menggabungkan. Teknik merger ini digunakan oleh Akio Morita. Akio Morita itu seorang penemu Sony. Apa yang dia lakukan? Latihan dia sehari-hari adalah menggabungkan. Jadi sampai pada satu titik ketika Sony bingung harus buat produk apa, gitu, maka dia duduk karena iseng dia tuh. Kalau si A sama si B, kalau ini gabungin jadi apa, ini gabungin jadi apa. Dan satu titik ketika Sony butuh produk, dia duduk, dia liatin. Orang-orang negro itu kalau dulu suka joget-joget, suka bawa musik ya, musiknya dia gede-gede itu, taruh di situ, kemudian di dan sebagainya. Apa mereka melihat ada musik, ada game. Kemudian dilihat orang olahraga gitu juga, jadi di hall kayak kita kemarin ke Senayan tuh, dulu masih suka ke Senayan. Orang bawa tip, kemudian olahraga di situ. Akhirnya pemerintah ini ada musik, ada jalan-jalan, ada olah, apa yang bisa saya gabungin ya? Dan akhirnya digabungkan antara musik dengan jalan-jalan, namanya Walkman. Walkman itu hasil temuan aktualita lagi duduk santai gitu.
dia pikir saya cari produk apa ya, maka dia salah satu, karena entrepreneur itu termasuk kreatif orang, dan salah satu kreativitasnya adalah menggabungkan A sama B, kalau digabungin jadi apa. Nah, kayak kita sekarang tuh melihat apa, banyak produk-produk hasil gabungan kan, dengan sepatu roda itu gabungan antara sepatu dengan roda buat olahraga kan gitu. Ada banyak hal yang kita gabungkan. So, latihan keempat adalah kalau melihat A, melihat B, kira-kira digabungin jadi apa. Dan kita lihat apa yang bisa kita kembangkan dengan ide tersebut. Dan kelima adalah latihan, kalau ini latihan lebih ekstrim lagi. Namanya provocative operation. Kalau dalam ilmu lateral thinking. PO namanya. Sebutnya dengan PO atau PO namanya. Dan ini dilakukan oleh Khalid bin Walid. Ketika satu peperangan, Khalid bin Walid suruh mimpin peperangan dan bisa lumayan. Pasukannya sangat sedikit. Dan waktu itu maghrib, kalau di sana punya konsensus, kalau sudah maghrib perang berhenti. Di malam Khalid bin Walid berpikir, kalau saya terusin perang, gitu, mungkin kita menang, tapi kemungkinan kalah karena jumlahnya kalahnya jauh. Bisa saja Khalid meneruskan perangan, tapi kan akan banyak korban dan bisa saja kita kalah. Khalid bin Walid mikir, tapi kalau kita mundur, kita dikejar musuh. Kalau dikejar musuh, kita kalang kabut, jatuh mental musuh kitanya. Yang menarik adalah sebelum di hari itu peperangan sebenarnya walaupun kalah jumlah, Muslim tetap bisa memenangkan pertarungan. Maksudnya banyak korban di lawan musuh di tempat Romawi sana kan gitu. Akhirnya dilakukan oleh Khalid bin Walid apa? Pagi-pagi dia membuat asumsi, merubah provokasi pikirannya dengan cara begini. Bisa nggak sih kita aman, selamat, mundur, tapi kita punya pride, punya mental tinggi, dan musuh takut. Maka apa yang dilakukan Khalid bin Walid pagi-pagi itu dia menggeser pasukan. Jadi pasukan dibarisin, yang kiri suruh pindah ke kanan, yang kanan nggak lama pindah ke kiri, yang depan pindah ke belakang, yang belakang pindah ke depan. Jadi dibuat heboh pagi-pagi seakan-akan ada bantuan datang. Nah itu musuh, itu musuh yang di hari pertama dia lihat tanpa bantuan aja kita kalah banyak, apalagi kita mau bantuan gitu. Setelah beberapa saat melakukan itu, Khalid minta pasukannya mundur pulang. Dan pasukan sana melihat Khalid mundur, nggak berani ngejar. Jadi aja pulang, justru malah seneng gitu pulang gitu, karena pulang dengan penuh kebanggaan. Dan itulah Khalid bin Walid. Salah satu langkahnya adalah memprovokasi pikirannya, bisa nggak sih tanpa harus perang, kita mundur aman selamat tapi nggak dikejar. Nah ini dalam kehidupan sehari kita bisa membuat provokasi, misalnya gini, mau bisnis terhalang oleh COVID dan segala, bisa nggak sih kita bisnis tanpa harus mikirin COVID, bahkan tanpa harus keluar rumah, tanpa harus ngapa-ngapain gitu, tapi tetap dapat uang. Disitulah ide kita muncul. Dan sekarang kan salah satu yang pengembangannya adalah bisnis online kan berkembang karena itu ya. Jadi banyak bisnis sebenarnya dikembangkan karena memprovokasi pikiran. Dalam hidup sesekali kita perlu memprovokasi pikiran dan membalik asumsi. Jadi misalnya kalau tadi masih halus, yang pertama menentang asumsi, yang ini membalikkan asumsi. Misalnya apa? Sekarang bisnis ya, mau bisnis butuh modal. Sering kan, nggak punya modal bisnis, bisa nggak sih? Tanpa modal, tetap bisa bisnis dan bisa kaya. Jadi kita membalikkan asumsi. Kenapa nggak mau bisnis? Nggak punya modal. Oke, sekarang kita balik asumsinya. Nggak perlu modal, bahkan nggak perlu usaha, nggak perlu kantor, nggak perlu apa gitu. Tapi tetap bisa untung memakai idenya apa. Tulis itu urutan. Dan kalau kita lakukan ini secara sering gitu, sebagai latihan sehari-hari dan membawa note kita, maka kita menjadi lebih mudah mendapatkan ide. Dan nanti kita bisa lihat buku-buku ide. Dan ini sebenarnya alat kita untuk strategi untuk membuat ide atau strategi untuk membuat diri kita lebih tajam dalam berpikir. Oke, itu 5 latihan dulu yang sudah saya sounding. Nanti berikutnya habis ini kita akan latihan fisiknya seperti apa. Oke, ada pertanyaan nggak tentang 5 ini? So, nomor 1,
tantang asumsi. Jadi perkaya kata kita. Yang kedua, menantang asumsi. Yang ketiga, latihan perluas kesempatan. Kesempatan apa yang saya bisa dapatkan ketika pasar crowded bisa tertentu. Yang keempat, gabungkan apapun, A dan B gabungkan, kira-kira jadi apa. Yang kelima, provokasi pikiran kita dengan membalikan asumsi. Sehingga kita menjadi lebih berdaya. Dan nggak lagi terpaku oleh asumsi yang ada. Oke, pertanyaan? Bapak? Kalau latihan ini Bapak Ibu lakukan, saya sih yakin Bapak Ibu jadi lebih mudah berpikir, lebih mudah menemukan ide. Kenapa? Karena terbiasa pikiran kita dikembangkan. Kita terbiasa kata kita kaya karena 3 kekayaan orang jenius, ada 3. Pertama ada kekayaan sudut pandang. Yang kedua adalah kekayaan kata, katanya luas. Yang apa? Jadi kalau dia katanya luas, sudut pandang, jadi sudut pandangnya luas. Yang kedua pengetahuan. Jadi pengetahuannya didapat dari baca, kekayaan kata didapat dari kebiasaan. Kita kebiasaan tidak mengucapkan kata-kata nggak bisa, susah, dan sebagainya. Karena kata nggak bisa, susah itu membatasi kita. Yang ketiga, sudut pandang itu kebiasaan karena latihan. Karena latihan sudut pandangnya luas. Maka kalau kita ketemu orang-orang bijak, kalau ditanya, dia punya sudut pandang yang luas. Dan itu ciri khas orang jenius. Ciri khas orang jenius punya 3 kekayaan. Pengetahuan, kekayaan kata, dan kekayaan sudut pandang. Oke, 5 latihan awal. Ada pertanyaan tentang ini? Clear ya? Jadi nomor 1, sediakan note, sediakan buku, dan itu adalah kerjaan sehari-hari, dan itu kerjaan saya juga. Cuma sekarang saya udah lupa, dulu suka nyatet. Jadi saya punya note buku kecil gitu. Kadang-kadang kalau tutur ide di kosong gitu saya lihat tuh, entah kadang-kadang menantang asumsi atau kadang-kadang kita menggabungkan dan sebagainya. Ini langkah kita agar ide-ide kita banyak pada suatu saat kita mentok menghadapi sesuatu. Dan ini juga latihan kita kalau kita saat-saat mentok. Clear? Baik, kalau clear sekarang kita fisiknya. Yuk, ini teknik Jepang. Saya buat Silakan. kalau tadi yang menantang asumsi itu sama nggak dengan ketajaman intuisi? Ya, arahnya ke sana, Pak. Jadi nanti ketika kita sering menantang asumsi, lama-lama intuisi timbul. Nah, pertanyaannya apa itu intuisi? Bagus tuh, Pak. Intuisi itu sebenarnya adalah menggali data-data yang ada di internal kita. Gitu. Dan karena dia sering berinteraksi, dia muncul. Gitu. Intuisi itu kan sebenarnya bukan hal yang bukan aneh-aneh sebenarnya gitu. Intuisi kan dapat karena kita duduk mikir gitu. Ketika mikir sebenarnya kita menggali data yang ada di dalam pikir. Data itu kita masukin secara sengaja entah dari pengetahuan, dari keseharian, dari latihan dan sebagainya. Nah kalau data ini nggak ada susah ketemunya. Gitu. Jadi data ini dimasukkan. Nah gaul dengan orang, kemudian banyak bereksperimen, banyak traveling, banyak apapun, sebenarnya itulah orang yang punya kekayaan data. Makanya paling indah tuh kalau kita ya hidup itu dari pagi sampai sore sampai pulang ke rumah itu jangan duduk kemudian pulang. Kita tuh ngelihat gitu. Apalagi Rasulullah tuh nyuruh gini loh. Pergi sama pulang tuh suruh lewat jalan lain-lain. Dari itu sebenarnya banyak data. Kita perlu melihat gitu. Fantasiru itu di luar kita lihatin seluruh itu dan apa yang terjadi di dunia ini. Karena itu memperkaya data. Dan orang jenius itu datanya banyak ya. Saya kalau ketemu dengan dulu masih suka diskusi dengan para guru besar. Saya yang suka dari guru-guru besar itu kadang-kadang simple menjelaskan. Maka dia ada istilah Lee Kuan Yew itu cerita. Lee Kuan Yew itu pernah suatu saat karena dia lihat mau bangun Singapura kan, dia bingung. Kemudian dia jelaskan gini, dia panggil lulusan Singapura, lulusan Stanford, Yale, Harvard dan sebagainya kumpul. Kemudian dia cerita, oke, sekarang saya kumpul orang pintar nih di Singapura. Cuma kemudian saya kali orang coba jelaskan A, jelaskan B, jelaskan C. Dan karena lulusannya mungkin jelimet, dia menjelaskan dengan cara yang jelimet. Akhirnya Lee Kuan Yew ini. Gini ya,
saya tuh banyak ketemu orang pintar, tapi bagi saya orang pintar agar bisa menjelaskan hal yang kompleks dengan sangat sederhana, dengan cara sederhana sehingga orang mengerti. Dan itu sindiran Lee Kuan Yew pada lebih besar gitu. Jadi kalau kalian menjelaskan cara kerja roket dengan jelimet, artinya kalian belum pintar-pintar banget. Maksudnya gitu. Dan itu bagi kita juga sebenarnya. Seharusnya orang pintar itu bisa menjelaskan hal kompleks dengan sangat sederhana karena dia punya kekayaan data. Dia paham siapa yang ada bicara dan dia tahu bagaimana berbicara dengan si A, si B, si D dengan caranya, dengan dunianya. Itu bahasa Rasul itu bilisani kaumin. Bicara dengan bahasa kaum. Dan juga memang benar menurut saya gitu. Orang cerdas itu kekayaannya adalah kemampuan menjelaskan hal kompleks dengan sangat sederhana. Dan itu kadang-kadang ada sebagian profesor doktor kadang-kadang kan senang lihat orang diajak bicara itu bingung karena terlihat dia lebih pintar dari sebelum sindiran kita dulu di dosen di kampus-kampus gitu. Nah, saya sering bawa kata-kata Lee Kuan Yew. Orang pintar adalah orang yang bisa menjelaskan hal kompleks dengan sederhana dan semua orang mengerti. Dan itulah orang pintar sebenarnya. Itu Pak, itu Pak. Siap, terima kasih, ya. Ya. Oke, sekarang saya mau jelasin teknik Jepang. Ini menarik. Teknik di Jepang ini, menurut dia, teknik ini akan memperkaya, mempercepat korteks kita. Ini latihannya. Latihannya banyak dengan jari. Jadi, hadapan ini, posisi tangan. Ini kelihatan nggak ya? Nah, oke, kelihatan tangan saya gini ke depan gitu. Nah, langkah pertama adalah napasnya diatur, tarik nafas. Ini cara untuk yang udah tua ini harus dilakukan karena ini memperkuat otak. Jadi cara pertama adalah ini dilakukan selama 15 sampai 21. Jadi ini mulai dengan kiri dulu boleh, tangan kiri naik kemudian menangkap yang kanan. Kemudian gantian. Dan tarik nafas, ketika menutup kita keluarin nafas. Lakukan 20 kali. Jadi bisa ya, ini hadapkan kemudian 1, jadi ini teknik nafas. Menurut saya ini semua jari itu menurut kajian terhubung dengan pikiran kita. Jadi salah satu teknik satu adalah begini. Melakukan pelan-pelan ya, tarik nafas, tutup. Bisa ya? Ya kita sekarang kita latihan. Itu tadi latihan 1 ya. Latihan 1 adalah melakukan proses yang disebutkan. Oke, latihan kedua kita lupa. Yang kedua adalah latihan kedua adalah posisikan begini. Kemudian tangan kita depan. Kemudian posisinya gini. Jadi maaf, posisinya gini nih, gini. Sederhana sih. Gitu. Jadi tetap dengan tarik nafas ya, tarik nafas. Ini 20 kali juga sama. Ini teknik apa? Membuat kita jadi lebih apa? Koordinasi otak kiri otak kanan jalan. Gitu. Clear? Sekarang kita akan masuk ke latihan 3. Latihan 3. Jarinya waktu nekuk itu lurus ya? Lurus. Bukan begini ya? Nah, lurus, semuanya lurus. Oke. Sekarang latihan 3.
Latihan 3 ada latihan yang rada lumayan. Itu mirip brain gym tapi nggak brain gym banget lah. Gitu. Apa? Latihan 3. Oke, 4. Oke. Latihan 3 hadapan tangan gitu. Tangan kita dihadapkan. Kemudian tekuk. Nah, pelan-pelan tapi ya latihannya ya. Jadi buka dulu, tekuk satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang paling susah itu memang yang kanan. Mengapa? Karena kita tense untuk gerakan lebih banyak yang kanan kan. Gitu. Ya kehidupan kita itu kan orang kanan itu kan kanan. Jadi kadang-kadang kita melakukan ini rada susah untuk yang kanan. Bisa ya? Tekuk satu-satu. Kemudian begitu bangun yang kiri dulu. Sama ini juga 20 kali. Setiap gerakan tetap 20 kali. Ini kalau bisa jadi latihan rutin. Oke. Nah, yang keempat ada gampangan. Itu tangan kanan dulu atau bebas? Bebas. Tapi nekuknya gini, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Jadi gitu, bebas sebenarnya yang boleh kanan gitu. Asal saat nekuknya satu-satu, nanti gini. Ya. Ini sebenarnya lebih banyak koordinasi kiri dan kanan dan membiasakan kita bergerak. Jadi kirinya diaktifkan agar terjadi keseimbangan antara kiri dan kanan. Maka salah satu habis ini sebenarnya latihan berikutnya adalah diminta untuk kita menggunakan sesekali tangan kiri lebih banyak. Misalnya sikat gigi biasa, walaupun ini sebenarnya kalau untuk makan tetap dengan tangan kanan ya. Tapi kalau misalnya sikat gigi gitu, sesekali pakai kanan, sekali pakai kiri. Jadi usahakan yang biasa dilakukan kanan, kiri juga agar terjadi koordinasi. Oke, yang keempat relatively agak mudah. Yang keempat itu adalah ini tangan. Pegang ini nih, begini ya. Satu, jadi jempolnya yang disentuh. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti gantian. Kalau ini 20, ini 20. Jadi 1, 2, 3, 4. Ganti 1, 2, 3, 4. Mudah ya, gitu. Yang Dan berikutnya. kiri agak susah ya. Ya, karena nggak Kiri dibiasakan itu kan. Gitu. biasa ya. Jadi harus lakuin dulu ya. Berikutnya ini sentuh. Dan kalau tadi sentuh ininya, sekarang sentuh depannya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Itu ada 5 latihan ya. Oke, sekarang yang kelima. Yang kelima ini mirip brain gym nih. Jadi harus sama gitu posisinya. Oke. Mau kanan dulu boleh. Kanan ngepel, tangan begini. Tangan ngepel, begini. Oke. Pastikan kita tidak keliru ya. Siap. 1, kembali. 2, jangan salah gitu ya. Kembali. 3, kembali. 4, kembali. Nah, lakukan kalau ini justru beatnya makin lama semakin cepat beatnya gitu. Karena diharapkan terjadi proses koordinasi. Nah, kembali ide dari sini adalah seluruh jari terhubung dengan pikiran, dengan otak kita gitu. Dan ini akan mengaktifkan bagian korteks kita. Nah, gitu. Jadi sebenarnya tapi nggak boleh begitu juga. Harus dikembali ke tengah. Jadi kembali ke tengah begini, kembali ke tengah begini. Kalau begini lama-lama polanya dapat kan. Tapi sekarang
sini, kembali dulu ini, kembali dulu ke sini. Jadi harus ada kembali ke tengahnya dulu. Gitu. Nah, jadi bareng gitu. Dan ini sebenarnya agak nggak mirip benzim, tapi sebenarnya intinya sama. Ini mengaktifkan otak kita, karena kembali otak kita itu kan terhubung oleh jari ya. Dengan jari ini sebenarnya dengan memijat jari ini kita lebih memperkuat ide. Nah, Bapak Ibu, 10 latihan yang kita lakukan tadi itu sebenarnya terlihat sederhana. Tapi pahami bahwa yang sederhana ini mempengaruhi dari cara berpikir kita. Kita paham kehidupan kita itu, most of the time kita menggunakan otak kita, pikiran kita. Yang menarik itu gini sebenarnya, atlet itu sebelum bertanding, gitu, dia latihan. Nah, kita ini tiap hari bertanding itu gunakan pikiran kan, gitu. Tapi nggak pernah latihan. Itu yang jadi masalah kita. Gitu. Padahal harusnya karena dia dipakai, kita latih dia agar semakin lama semakin tajam gitu. Nah, kemarin saya ketemu teman-teman di UKM itu. Jawaban mereka adalah, Pak, semila-semila gini kan yang penting praktek ya. Dalam hati saya sebenarnya praktek itu adalah saat kita mengaplikasikan hasil latihan. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu latihan tadi itu rutin tuh yang 5 tuh gerakan fisik itu, kajian di Jepang tunggu 3 bulan dan lihat cara berpikir kita. Selama kita konsisten melakukan itu ya, nggak putus tiap hari sebagai latihan. 20-20 entah mau pagi, mau sore, mau minimal pagi doang gitu. Karena kita jadi lebih terbiasa berpikir, memikirkan hal yang membuat kita terbiasa mendapatkan ide. Gitu. Yuk sekarang kita latihan satu soal. Mungkin karena saya terbiasa. Ini saya suka latihan ini buat teman-teman ya. Teman-teman boleh berpikir. Nanti Bapak Ibu boleh mikir. Ini satu kasus nih Bu. Jadi kalau Bapak Ibu pernah lihat Bruce Willis film Die Hard yang kedua atau ketiga, saya lupa. Jadi ada kasus gini, puzzle. Jadi anggap kita seorang ahli penyinak bom. Kita bersama teman lagi jalan gitu. Tahu-tahu di tengah jalan gitu. Kita sedang masuk mall, di mall teriak, ada bom. Nah, kemudian kita masuk karena kita punya naluri sebagai penjinak bom, kita walaupun lagi santai gitu, tapi nggak bawa alat-alat gitu kan. Nah, di situ kemudian kita maju tuh. Ternyata kita hanya temukan di situ ada bom. Gitu. Bom itu tertulis namanya film Die Hard. Di situ tertulis bom ini hanya bisa ditekan, hanya bisa dijinakan bila ditindih oleh sebuah galon yang isinya 4 liter. Oke. Di situ hanya ada kolam berisi air dan hanya ada 2 galon. Galon ukuran 3 liter dan ukuran 5 liter. Yang menarik, galon itu nggak ada alat ukur, namanya galon kan, nggak ada alat ukur tuh. Nggak ada alat ukur seliter 2 liter, nggak ada galon. Beda gitu. Jadi cuma ada 2 galon 3 liter dan galon 5 liter. Di situ kemudian ada kolam air. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita lakukan agar bisa mendapatkan galon seberat 4 liter? Nggak boleh salah ya, karena kalau salah meledak tuh bomnya. Jadi kita perlu mikir gimana caranya mendapatkan galon 4 liter dengan hanya bermodalkan 2 galon dan kolam air yang isinya yang tidak ada ukuran liternya. Jadi harus pas 4 liter. Kalau salah, bom meledak. Yuk kira-kira mikir, contohnya seperti apa? Latihan mikir. Biasa kita gitu, latihan mikir. Jadi ingat ya, galonnya nggak ada ukuran, yang ada adalah galon ukuran 3 liter dan ukuran 5 liter. Pertanyaannya gimana dapetin galon ukuran 4 liter? Karena tidak ada ukuran.
tidak ada gelas ukuran. Ayo, yang ini saya pernah lakukan ini untuk para guru-guru di mana mumet gitu kan, yang guru matematik padahal waktu itu ada peserta 30, guru matematik kurang lebih ada 12. Nah, sekarang guru matematiknya boleh duluan. Oke, silakan. Boleh mikir. Waktu 5 menit. Silakan. Kalau bom udah meledak sih 5 menit. Oke, silakan. Ingat soalnya ya, modal kita cuma ada 2 galon. Galon ukuran 3 liter dan galon ukuran 5 liter. Kita hanya perlu cari galon ukuran 4 liter. Yuk, skemanya seperti apa? Silakan. Saya juga lupa jawabannya apa, tapi insya Allah ketemu. Karena ini itu kan lumayan. Ayo, silakan. Liter masukin ke 5 liter. Terus? Ayo kamu, ayo Bumi. Ayo kita Galon 3 latihan. liter masukin ke dalam galon yang 5 3 liter. liter masih ke 5 liter, oke. Liter. Artinya iya ya, Nah, masih berikutnya 3 apa? liter ya. Atau sebelumnya tuh yang galonnya 5 liter udah diisi, kemudian Isi. yang 3 liternya dimasukkan. Oke. Lalu? Dua-duanya harus diisi ya, Pak? Apa? Dua-duanya harus diisi. Enggak, pokoknya temukan Salah satu satu, galon, ya? salah satu galon yang kira 4 liter, kemudian tindih itu bomnya. Pernah ketemu. Pokoknya temukan ukuran 4 liter, kemudian tindih tuh bomnya agar tidak meledak. Jadi ini lumayan. Jadi saya suka puzzle ini. Ya paling itu deh. Gimana Bu? Ya maksudnya yang 5 liter diisi setengah, enggak setengah ya, seberapanya. Setengah susah tuh Bu. Giger setengah tuh. Karena Ibu nggak punya apa-apa lagi gitu. Itu Iya, paling nggak punya jangka. ukuran ya, nggak punya ukuran, iya, gitu. nggak punya ukuran itu lah. Ya satu-satunya lah yang 3 ditampung, ditambah sedikit, udah itu aja. Yang 3 diisi full. Kita yang besar diisi penuh, kemudian dipindahkan ke 5 liter, ditambahkan sedikit gitu. Ya, sedikitnya susah Bu. Ya, sangat sedikit meledak itu Bu. Kita tidak dipenuhkan ya. Iya. Gitu. Ya mas susah. Yang lain kali. Oke, yang lain boleh. Ayo kira-kira gimana? Sebenarnya Ibu udah betul. Ya, saya kasih clue ya. 3 liter isi full. Full ya. Kemudian pindahkan ke 5 liter. 5 liter. Berarti di 5 liter sisa space berapa? 2 liter kan? 2 liter ya. Kemudian yang galon itu kosong. Iya. Di galon 3 liter kosong. Nah, coba lanjutin lagi coba. Iya. Gitu. Susah juga sih, kan nggak ada ukuran kilonya ya. Ya, ukuran kilo. Bisa dibagi sepertiga, kan nggak bisa. Oh, susah itu susah kalau itu penuh tantangan. Iya itu harus pemikiran. Aduh, kuliahnya taruh. Tambah, apa dijawab? Boleh diotak-atik. Punya waktu 5 menit nggak apa-apa Bu. Sebelum bom meledak. Jadi maksudnya diisi setengahnya, kemudian taruh lagi. Iya, setengah itu susah Bu. Kurus. Iya benar ya. Setengah itu tantangan. Gitu. Aduh. Bapak yang lain nambahin. Boleh itu tadi ada dapat sisa aja. Kalau karena harus air sih Pak ya, bukan benda ya. Harus air. Air. Karena itu sesuai dengan beratnya ya. Beratnya. Iya sih. Silakan boleh mungkin. Enggak boleh angkat. 2 galon. Ini nggak nyambung ya. Setengah nggak bisa. Ada. Silakan pikir dulu, saya ambil air sini. Silakan pikir dulu. Iya. Halo.
kurang satu liternya ini ya. 1 liter. Dapat? Kalau misalnya dipenuhin, dibuang gitu nggak bisa Boleh ya, Pak? dibuang, boleh. Dibuang jadi- boleh. Diisi Jadi gimana? lagi, dipenuhkan, terus dibuang. Iya boleh. Oke, kita ulang ya. Oke. Galon 3 liter kita isi. Oke? Ya, itu dipindahkan. Full. Pindahkan. Tinggal space 2 liter di galon 5 liter, di galon 3 liter kosong. Terus mau diapain? Oke. Ini coach pinjam apa ada ukuran botol yang 1 liter. Oke, di Bulida bagus ya, coba isi penuh galon 5 liter, tuang ke galon 3 liter. Oke, sisa 2 liter. Buang air ember 3 liter, buang galon 5 isi penuh. Bisa kan nggak ada ukuran liternya ya? Nggak ada, tapi ini kan cuma ada 5 liter nih. Ini Bu Dinda isi 5 liter. Ya, dipenuhkan. Kemudian penuh pulang ke 3 liter kan. Berarti 3 liter tinggal ada. Di galon 5 liter berarti isi penuh. Oh, di galon 5 liter berarti tinggal 2 liter. Clear. Kemudian buang air ember 3 liter. Tuang sisa yang 2 liter. Buang sisa liternya kemana? Itu bisa mungkin dimasukkan, dibuang lagi yang seperti tadi. Itu kan nggak bisa. Karena kan ukurannya nggak bisa kita Buang pakai. air ember 3 liter. Buang sisa 2 liter. Ini sebenarnya langkahnya. Ya itu boleh sih, cuma saya belum tahu juga maksudnya gimana. Jadi gini, Bu, kopi tadi udah benar. Isi 3 liter full. Oke? Taruh ke 5 liter. Oke? Berarti di 3 liter kosong, di 5 Isi liter, lagi. di 5 liter tinggal sisa 2 liter kan? Liter, Oke. Kemudian isi lagi yang 3 liter full, Bu. Iya, full ya. Jadi 3 liter full, taruh ke 5 liter. Kan berarti dia udah yang keluar dong seliter. Iya, enggak, taruhnya enggak satu. Jadi di galon 3 liter tinggal 1 liter kan? Oh, iya. Iya. Galon 5 liternya dibuang. Kita buang, berarti galon 5 liter kosong kan? Iya. Di galon 3 liter tinggal ada 1 liter kan? Oh, dimasukin ke situ. Terus galon 3 liter Gitu, isi full. tetap isi lagi yang ketiga. Oh, Iya, jadi iya. dapat 4 liter itu sebenarnya. Liter. Oh, iya. Iya, paham. Jadi dan dia ada beberapa kali ini Ya, dong ya, iya. nggak langsung. Jadi pertama kita 3 liter, isi 3 liter berarti 5 liter. Jadi 3 liter isi full, Full taruh ke kan 5 sisa 5 liter. liter. Yang 5 liternya dibuang, Kemudian yang seliternya dimasukkan. Berarti yang isi lagi yang 3 liter lagi dimasukkan. Iya. Jadi isinya cuma 2 Bu Dinda. Berarti prosesnya banyak ya? Ya, tapi kan cuma buang-buang doang. Artinya nggak langsung bisa 1-2 kali. Biasanya kalau biasanya kan kalau satu ini kan harus dengan cara yang lebih cepat begitu ya. Iya. Nah, ini kan ya, Bu. Jadi sebenarnya ini teknik ini banyak diajarkan kepada manajer. Dalam hidup ini kadang-kadang kita tidak bisa meminta hal lain. Yang ada yaitu ya pakai itu. Kasarnya gitu loh. Jangan coba ada ini, coba ada itu, coba ada itu. Udah nggak ada. Ya, yang ada itu. Maka gunakan sumber daya yang ada untuk menyelesaikan tantangan. Tantangannya adalah salah satu caranya adalah dengan membuat optimalisasi bagaimana menggunakan sumber daya yang ada agar kita menjadi lebih berdaya. Dan ini salah satu teknik untuk pengelolaan sumber daya namanya. Jadi bisa saja dengan cara berbeda, dengan kombinasi tertentu, maka kita bisa mendapatkan ide yang berbeda. Clear? Ada yang udah clear belum? yang lain clear nggak maksudnya ini?
pesan dari puzzle ini atau teka-teki ini sebenarnya adalah dalam hidup kadang kita hanya punya itu. Kadang kita hanya punya sumber daya itu. Maka perbanyaklah sumber daya agar kemudahan kombinasi. Dan ini tentang bagaimana mengkombinasikan apa yang kita punya agar kita menjadi kekuatan. Ini sama ketika beberapa bulan lalu teman-teman LSM datang ke diskusi saya dengan kita tentang nasib umat dan sebagainya. Kalau dalam hati saya sebenarnya percuma kita diskusikan pemerintah harusnya A, harusnya B, harusnya percuma menurut saya. Karena kita hanya akan sibuk ngedumel. Yang harus kita lakukan, kita punya umat, kita punya orang, kita punya duit walau nggak banyak. Kumpulan duit dari orang kecil adalah menghasilkan uang yang banyak. Dan ini dilakukan di Jepang dulu. Jepang itu kan waktu habis perang Piala Dunia nggak punya apa-apa, Bu. Hiroshima dan Nagasaki itu Jepang itu miskin. Cuma yang menarik orang-orang Jepang itu punya visi tentang masa depan, yaitu apa? Bersatu, karena bersatu itu kekuatan. Sinergi. Disitulah kemudian dia membuat koperasi namanya JCCU, Japanese Corporate Care Union, yang gabung 28 juta orang, Bu. Bayangin, Bu, kalau ada 28 juta orang, masing-masing orang cuma donasi 10.000 atau 20.000 aja, itu sudah jadi 56 miliar. Bayangin. Karena uang kecil dari orang yang banyak. Dengan puluhan miliar, dia bisa lakukan banyak hal. Memakmurkan negerinya. Dan dia tidak mau negerinya dijajah oleh asing dalam konteks ekonomi, ya. Jadi dia nggak pernah banyak izin. Gitu. Tapi kan nggak bisa di stop. Karena dulu Jepang kalah perang. Jadi ketika Amerika masuk itu ya nggak bisa apa-apa juga. Sebenarnya banyak sebenarnya dilakukan. Maka yang dilakukan adalah memperkuat rakyat dengan cara apa? Bersinergi. Dan itu yang sedang kita lakukan hari ini. Membangun gerakan budaya hidup kreatif, salah satunya adalah menyatukan bersama umat yang lain, yuk satukan kekuatan. Karena nggak pernah akan bisa kita ngedumel-ngedumel. Salahin pemerintah lah, salahin ini, salahin. Percayalah, itu nggak, sampai kapanpun gitu, kita nggak pernah akan selesai. Yang harus kita lakukan gerak dan membuat perubahan. Baik, itu latihan hari ini. Latihan galon. Latihan ngutak-atik galon gitu. Dan apa pesannya? Pesannya be kreatif, be sure bahwa kita bisa selesaikan itu, dan kita bisa membuat perubahan dengan mengolah sumber daya dengan cara yang berbeda. Karena kembali pesan kita, ada kalanya dalam hidup itu kita nggak bisa gunakan solusi, mencari solusi dengan jalan dari lurus. Kemarin Bu Linda sudah nyebut kata lateral, dan saya menyebutnya sideways karena ada kelemahan di lateral. Salah satunya adalah karena yang ngembangin lateral itu Eduardo Bono. Dan Eduardo Bono bilang saya itu sebenarnya kiri banget. Gitu. Kalau bicara tentang otak kiri, otak kanan, saya itu sangat kiri. Jadi saya tidak perlu memperhatikan kondisi mental. Di sideways, kita bicara, state kondisi mental itu penting, baru kita bicara strategi. Insya Allah nanti kita akan bicara materi sideways lebih banyak, berpikir lebih banyak itu artinya berkreasi lebih banyak. Kayak tadi itu misalnya galon gitu. Saya yang suka tuh ketika kasih galon tuh ada orang yang udahlah nggak bisa lah gitu. Ada orang oke, caranya. Kita butuhkan orang yang mau duduk memikirkan caranya. Karena sebagian orang ada istilah begitu dapat soal susah dikit udahlah saya nyerah. Ngapain kayak asik gitu. Come on, saya bilang. Selalu ada cara untuk mendapatkan ide. Walaupun itu sulit, lakukan aja. Satu saat kita akan ketemu. Karena hidup ini kadang-kadang kita dihadapkan tantangan-tantangan yang sulit. Disitulah kita perlu mikir, mencari ide. Karena ada kalanya dengan kondisi seperti COVID ini sekarang kan, ya, kita ngadapin tantangan yang luar biasa. Ada kalanya kita perlu cari ide-ide baru yang tidak biasa. Karena COVID ini kan sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang tidak biasa tidak bisa dihadapkan dengan cara biasa. Kita perlu hadapkan dengan cara tidak biasa. Oke, ada pertanyaan tentang ini semua? Hari ini mudah-mudahan dapat inspirasi ya Bapak Ibu. So think better, think creatively gitu. Think dengan penuh semangat juga. Jadi kalau ada tantangan jangan terbiasa untuk mundur. Duduk dulu sebentar, pelajari pertanyaannya. Karena ingat kata-kata Einstein, kadang-kadang jawaban itu ada di pertanyaan. Dan hidup seringkali menyuruh kita untuk berpikir lebih dari apa yang sudah kita lakukan hari ini. Lebih itu artinya kalau biasa jalan lurus, mungkin kita jalan belok kanan atau belok kiri, bahkan lewat atas, bahkan lewat bawah. Itu disebut dengan sideways, berpikir menyamping bukan menyimpang.
Itu namanya sadar. Oke, clear? Oke, hari itu sederhana, mudah-mudahan bawa manfaat bagi Bapak. Kalau ada pertanyaan boleh tunggu 5 menit. Setelah itu kita tutup karena saya diminta oleh teman-teman nggak boleh terlalu lama kalau sore jadi 5.10, 5.15 disuruh berhenti takutnya yang di beberapa tempat keburu maghrib. So kita punya waktu 5 menit mendiskusikan apa yang perlu diskusikan. Bila ada yang mau diskusikan gitu. Oh iya, Latihan Pak, saya mau tanya boleh? silakan Bu. Iya. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kenalkan saya Mia. Ya, Ini ya, mungkin Mbak. agak sedikit menyimpang ya Pak. Ya. Tapi saya rasa masih berkaitan. Dari yang 5 hal tadi kan salah satunya ada provokasi pikiran dengan membandingkan asumsi. Nah, kalau misalkan saya kan sebagai pengajar atau pendidik ya, punya murid yang pikirannya itu pesimistis. Nah, itu gimana caranya kita bisa provokasi dia supaya bisa pemikirannya itu ke optimis gitu. Terima Ya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anak yang pesimis itu cek dulu orang tuanya. Karena biasa dibesarkan oleh orang tua yang pesimis. Ya maaf aja perlu anak itu produk orang tua ya. Cara berpikir, mental berpikir ada jadi karena dia terbiasa melihat dan diajarkan seperti itu. Cuma kita hanya bisa besarin kasus demi kasus. Anaknya usia berapa, Mbak? Usianya Usia MTS atau SMP berarti sekitar 12 sampai 14 tahun. 12-14 itu kesempatan, Mbak. Jangan sampai telat ya. Kalau dia udah umur 14 tahun, dia punya identitas. Identitas tuh aku anaknya males. Setiap hari kasih tahu, begitu udah 14 tahun, dia punya identitas saya anaknya males. Dan itu terjadi pola ketetapan. Oke, 12 tahun. Cara terbaik ngajarin anak 12 tahun adalah kalau ada masalah suruh datang gitu. Ini saya kasih tahu gerakan aku bisa, itu gerakan dari India. Masuk ke Indonesia saya kok nggak berkembang di Indonesia. Kayak sekolah mahal. Saya kasih contoh nih, kasih. Anak-anak SD sama anak-anak yang jadi anak kelas 2 3. Jadi gerakan aku bisa masuk ke situ, main-main dan segala anak SD. Kemudian oke, kalian ada masalah nggak? Salah satu nyetok nih, ada tuh Bu gitu. Aku kalau ke kantin gitu, kalau lagi istirahat nggak bisa beli, soalnya kakak-kakak yang gede itu di atas, jadi kantinnya itu di depan nggak boleh beli, ada pagar di depan, jadi dia gitu. Dia tiap hari ketekan, anaknya ketekan nggak bisa keluar gitu kan, nggak bisa beli, keburu istirahat, keburu selesai kan gitu. Terus akhirnya oke, sekarang kalian duduk sih, duduk si A si B kumpul, kita punya masalah nih, gini. Menurut kamu apa? Menurut kamu apa? Didik satu-satu diminta, tentu dengan caranya supaya anak itu keluar idenya ya, jangan ambil fun, ambil apa. Idenya apa? Yang menarik itu, ada ide dari anak itu apa? Gini aja Bu, bisa nggak kita keluar istilahnya di luar? Nanti kalau nah, itu dapat ide. Idenya dipancing dari anak-anak itu terbiasa di gitu. Jadi kalau ada masalah, bukan ini dia jangan nggak gitu, nggak duduk. Ada masalah ini. Menurut kamu apa? Menurut kamu apa? Menurut kamu apa? Dan itu yang harus dilatih, Mbak. Jadi kalau di sekolah, jangan biasakan didikte kasih. Ini kan kita kembali. Mudah-mudahan generasi baru kayak Mbak Mia ini bisa membuat perubahan. Saya berharap banget ada guru yang ngajarin kreativitas. Jadi kalau ada anak masalah, jangan kasih tahu jawabannya. Tapi kasih tahu tentang menurut kamu apa. Makanya gerakannya aku bisa. Jadi semacam brainstorming gitu ya Pak? Iya, tapi jangan didikte. Jangan kasih tahu jawabannya. Dikte. Jadi, oke, ini Makasih, ada ini nih, kayak gini nih. Jawaban kamu apa? Jangan beri pujian. Setiap kesalahan apapun gitu. Setiap jawaban beri pujian. Bagus. Karena itu Bapak. Karena kemarin hidup kita jangankan Mbak Mia, saya kecil pun begitu. Diajarkan untuk menurut para guru. Bukan berarti nggak harus menurut para guru itu kadang ekstrim kita tuh. Sampai nanya pun nggak berani gitu. Menentang para guru pun nggak berani. Padahal kalau kita bicara imam-imam besar kita itu, perbedaan pendapat itu wajar. It's okay gitu. Dan itu ruang itu terbuka selama tidak menyalahi hadis dan Quran ya. Kalau Quran dan hadis tidak menyalahi, perbedaan itu wajar gitu. Dan itu harusnya menantang kita untuk menantang kita untuk berpikir lebih banyak. Oke, latihan jari-jari itu saya lupa namanya. Tapi yang nanti saya tulis deh Bu. Penemunya namanya Yoshiro
suku mata. Nanti saya tulis Bu. Saya lihat kemarin saya lihat di PowerPoint saya yang lain. Nanti saya tulis Bu Dinda di grup ya. Mudah-mudahan kalau Mbak Mia belum masuk grup, kirim WA minta dimasukin ke grup gitu. Karena itu grup tentang kreatif. Jadi grup melatih pikiran untuk lebih berpikir lebih banyak gitu. Dan saya suka bahkan itu. Karena hidup ini sekarang begitu loh. Gitu. Hidup itu sekarang ya, masuk COVID ini, kemarin saya teman-teman UKM saya bilang, enggak, kalau kita masih berpikir cara sebelum COVID itu ketinggalan. Percayalah itu. Nggak akan nemu, udah jelas tantangannya baru, gitu. Tapi berpikirnya masih gaya lama. Gitu. Kata Einstein, janganlah kita berpikir di level di mana masalah itu terjadi. Maka naikkanlah levelnya menjadi level itu. Untuk Belinda nanti saya share di WA group, penemunya siapa, namanya saya belum tahu. Namanya hanya brand exercise aja. Gitu, brand. Iya, makasih. Baik, Bapak Ibu, kita tutupkan dulu. Oke, Mbak Mia nanti tadi dikasih tahu siapa ya? Oke, sebentar. Nomor WA-nya bisa ke Mbak Ranti nanti. Nanti ke Mbak Ranti di nomor sebentar ya. Saya lagi cari nomornya. Nomor. Sudah itu Pak. Udah. Oke. Alhamdulillah. Oke. Nanti silakan masuk ke sana daftar listrik kita atas. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan hari ini walaupun singkat kita dapat manfaat. So latihlah otak kita tiap hari gitu. Karena kembali atlet berlatih tiap hari untuk bisa pertandingan, kita tiap hari bertanding. Menggunakan otak kita, kalau nggak latihan, amburadul kita ditelan oleh tantangan kita. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf tidak ada salah. Kita tutup kafaratul majelis. Subhanallah kalau mau bihamdika Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Syukran. Ya, saya tutup ya. Ya.